Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, untuk kali ini saya akan membahas persiapan penilaian akhir semester. Kita bahas dari tryout yang pertama, yaitu materi persamaan trigonometri. Untuk tryout kali ini, untuk pembahasannya saya bagi menjadi 3 part 1, part 2, dan part 3. Jadi jangan sampai teman-teman semuanya melewatkan salah satu dari part itu, karena setiap pembahasannya saya berikan konsep-konsep yang detail, pembahasan-pembahasan yang jelas, sehingga bisa berguna untuk persiapan kesuksesan penilaian akhir semester nanti. Untuk materi kali ini yang akan saya bahas adalah persamaan trigonometri. Oke, jangan lewatkan, simak baik-baik, catat baik-baik, dan pahami. Yuk, untuk pembahasan dari soal yang pertama kita bahas. Yuk, digas. Jika M adalah penyelesaian dari persamaan cos 2x min sin x min 1 sama dengan 0 di kuadran 3, maka nilai sin M adalah titik-titik. Nah, di sini perlu kita lihat untuk soalnya ada sudut rangkap cos 2x, ada separuh sudut dari sudut rangkap 2x ini sin x, trigonometrinya di sini cos 2x, di sini sin x. Nah, kalian harus memahami perubahan sudut rangkap dari cos 2x. Itu ada 3 perubahan. Untuk perubahan yang pertama adalah cos kuadrat x min sin kuadrat x. Kemudian 1 min 2 sin kuadrat x. Dan yang ketiga 2 cos kuadrat x min 1. Nah, dari ketiga perubahan sudut rangkap cos 2x ini, mana yang kita pakai? Yang kita pakai otomatis yang sesuai dengan keadaan di sini. Untuk posisi sudut tunggalnya di sini sin x. Maka untuk perubahan cos 2x yang kita pakai ya, otomatis yang ada sin x-nya, bentuk kuadrat dari sin x ini. 1 min 2 sin kuadrat x. Jadi perlu kalian ketahui dan perlu diingat-ingat konsep dari penggunaan perubahan cos 2x itu seperti ini. Nah, jika cos 2x ini nanti digabungkan dengan ketemunya adalah sin x, maka untuk cos 2x-nya ini nanti perubahannya pakai yang 1 min 2 sin kuadrat x. Nah, sedangkan jika cos 2x nanti jika ketemu cos x, maka perubahan dari cos 2x ini nanti adalah 2 cos kuadrat x min 1. Jadi kalau ketemu sin x, perubahannya 1 min 2 sin kuadrat x. Nah, kalau sesama ketemu cos x, maka untuk cos 2x-nya ini perubahannya 2 cos kuadrat x min 1. Nah, untuk soal ini cos 2x min sin x min 1 sama dengan 0. Maka untuk perubahan cos 2x-nya kita pakai 1 min 2 sin kuadrat x min sin x min 1 sama dengan 0. Nah, kita hitung untuk 1 ini dikurangi 1 sehingga habis. Kita peroleh min 2 sin kuadrat x min sin x
sama dengan 0. Sehingga untuk mudah difaktorkan nanti kita bagi 1 atau kita kalikan min 1 sehingga diperoleh 2 sin kuadrat X min plus sin X sama dengan 0. Nah, sehingga untuk mudah difaktorkannya boleh langsung atau misalkan juga boleh. Nah, ini sin X kita misalkan A, berarti kita peroleh 2A kuadrat ditambah A sama dengan 0. Sehingga kita bisa faktorkan ini A kali 2A ditambah 1 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh hasilnya A sama dengan 0 atau A sama dengan min setengah. Nah, ini kan memenuhi syarat semuanya. Nah, kita hitung untuk yang A sama dengan 0 berarti sin X sama dengan 0. Nah, untuk sudutnya X otomatis kita peroleh hasilnya adalah 0 derajat, 180 derajat, dan juga 360 derajat. Karena pertanyaannya adalah di kuadran 3. Nah, ini di kuadran 3, maka dari ketiga sudut yang sudah kita peroleh belum ada yang di kuadran 3. Nah, maka kita cari yang satunya lagi, yaitu sin X sama dengan min setengah. Sehingga untuk X-nya sendiri kita peroleh 210 derajat dan juga 330 derajat. Nah, ini di kuadran 4. Jangan ini di kuadran 3. Jadi kesimpulannya untuk nilai X yang memenuhi syarat adalah 210 derajat. Ini sama dengan M. Sehingga sin M sama dengan sin 210 derajat. Berarti sama dengan min setengah. Nah, ini untuk pembahasan soal yang pertama. Untuk soal berikutnya, penyelesaian dari persamaan sekant X tambah 1 kali sekant X min 1 sama dengan 3. Untuk 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2B adalah titik-titik. Untuk menyelesaikan soal ini, kalian harus paham bentuk kuadrat sempurna dari A kuadrat min B kuadrat itu adalah A plus B kali A min B. Nah, sehingga bentuk sekant X plus 1 kali sekant X min 1 akan berubah menjadi sekant kuadrat X min 1 ini sama dengan 3. Nah, kalau sudah ini jangan min satunya jangan kita pindahkan ke kanan. Kita gunakan konsep dari identitas trigonometri bahwasanya tan kuadrat X min ditambah 1 ini adalah sekant kuadrat X. Nah, bentuk identitas trigonometri ini. Sehingga jika kita pindah ruaskan untuk plus 1 ini ke kanan, akan berubah menjadi tan kuadrat X itu adalah sekant kuadrat X min 1. Sehingga sekant kuadrat X min 1 ini bisa kita ganti menjadi tan kuadrat X. Nah, sehingga kita peroleh hasil persamaannya adalah tan kuadrat X sama dengan 3. Sehingga kita peroleh persamaan tan kuadrat X min 3 sama dengan 0. Kita faktorkan persamaan ini
tan X ditambah akar 3 kali tan X min akar 3 sama dengan 0. Sehingga untuk yang pertama kita peroleh tan X sama dengan min akar 3 atau tan X sama dengan akar 3. Nah, kalau sudah, kita cari nilai X-nya. Dari yang pertama, yaitu tan X sama dengan akar 3. Yang paling mudah, yang positif. Karena ini kan akar 3-nya positif, berarti pasti di kuadran 1 dan kuadran 3. Karena kan rumahnya tangan itu kuadran 3 untuk nilai positifnya selain kuadran 1. Sehingga X kita peroleh untuk kuadran 1 adalah 60 derajat. Karena ini dalam bentuk P, kita tuliskan dalam bentuk P. Nah, berarti 60 derajat kita tuliskan dalam bentuk P, berarti P per 3. Kemudian untuk kuadran 3 berarti 240 kita tuliskan dalam bentuk P, berarti 240 berarti ini 8 per 6 atau 4 per 3. 4 per 3B. Nah, jadi kalau sudah, kita cari nilai tan X yang negatif. Tan X sama dengan min akar 3. Sehingga ini X sama dengan, karena ini min akar 3, berarti ada di kuadran 2 dan kuadran 4. Nah, untuk kuadran 2 berarti ini 120 atau 2 per 3B, dan juga untuk kuadran 4-nya adalah 300, berarti 5 per 3B. Nah, kalau sudah, pertanyaannya penyelesaian dari persamaan bla bla bla, kita lihat untuk jawaban yang mungkin, yang memenuhi syarat. Nah, di sini yang memenuhi yaitu yang B. Nah, ini yang perlu kalian pahami adalah perubahan bentuk identitas trigonometri yang menjadi pengecoh soal ini. Nah, jangan lupa kalau ini kalian jadikan seperti ini juga boleh. Tan kuadrat X sama dengan 3, berarti tan X sama dengan plus minus akar 3. Boleh kalau jadikan seperti ini. Jadi tidak hanya akar 3 saja, tapi juga min akar 3. Bisa dipahami kembali bentuk identitas trigonometri. Untuk persamaan ini bisa juga kita selesaikan dengan cara untuk ruas kirinya kita kalikan terlebih dahulu. Kita gunakan konsep yang sama, yaitu A kuadrat min B kuadrat. Itu kan sama dengan A plus B kali A min B. Sehingga kita peroleh yaitu sekan kuadrat X min 1 sama dengan 3. Kita pindah ruas sehingga sekan kuadrat X sama dengan 4. Nah, kemudian kita ingat kembali bahwasanya untuk 1 per sek itu sama halnya cos, atau cos itu sama halnya sepersek. Berarti untuk sekan kuadrat X ini sama halnya 1 per cos kuadrat X. Ini sama dengan 4. Nah, sehingga
Saya ganti putih saja. Untuk persamaannya akan berubah menjadi cos kuadrat X sama dengan per 4. Sehingga cos X adalah plus minus akar seperempat. Sehingga kita peroleh cos X adalah plus minus setengah. Sehingga untuk yang pertama cos X ini hasilnya setengah. Untuk sudut X-nya yang mungkin adalah berarti kuadran 1 dan kuadran 4. Untuk kuadran satunya berarti 60 derajat. Maaf, ini dalam bentuk P. Untuk dalam bentuk P, kita jadikan dalam bentuk P, berarti 60 itu P per 3. Dan juga 300 itu berarti 5P per 3. Nah, berikutnya untuk nilai cos X yang bernilai min setengah. Nah, berarti X-nya adalah di kuadran 2 dan kuadran 3. Untuk kuadran 2-nya kita peroleh hasilnya adalah 120, berarti 2 per 3P. Sedangkan untuk kuadran 3 berarti ini 4 per 3P. Nah, berdasarkan hasil jawaban himpunan penyelesaiannya, kita cari jawaban yang mungkin dari ABC, yaitu jawabannya adalah yang B. Nah, jadi yang perlu kalian kembali pahami adalah yang pertama, identitas trigonometri itu sangat penting untuk mengecoh soal-soal yang seperti ini, ataupun kebalikan sudut. Untuk 1 per cos itu sekan, 1 per sin berarti kosekan. Untuk tangen itu sin per cos, untuk kotangen cos per sin. Berikut ini yang bukan. Nah, ini hati-hati, ini yang bukan, berarti nanti yang bukan penyelesaian. Dari persamaan tan 2x ditambah akar 3 sama dengan 0 untuk 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2p adalah titik-titik. Nah, yang pertama untuk tan 2x ditambah akar 3 sama dengan 0. Ini kita pindah ruas sehingga kita peroleh tan 2x adalah min akar 3. Sehingga untuk tan 2x ini kita jadikan bentuk tan, berarti yang paling mungkin adalah di kuadran 2 dan kuadran 4 karena nilai tangen negatif. Untuk kuadrannya yang kita pakai yang lebih kecil, yaitu kuadran 2, berarti sudutnya adalah sudut 120, berarti 2 per 3P. Nah, 20 itu 2 per 3P. Nah, kalau sudah, berarti kita gunakan konsep dari persamaan trigonometri yang tan. Perubahannya ada satu saja, sehingga ini 2x sama dengan 2 per 3P plus K kali 180, berarti ini P. Nah, kalau sudah, kita sederhanakan terlebih dahulu. Bentuk persamaannya kita bagi 2 agar untuk variabel X-nya ini mempunyai koefisien 1, sehingga menjadi X sama dengan ini sepertiga P ditambah K kali P per 2. Nah, kalau sudah, kita masukkan dari mulai K sama dengan, karena batas terendahnya 0 tidak negatif, berarti kita mulai dari K sama dengan 0.
Nah, sehingga kita peroleh X sama dengan sepertiga B. Kemudian K sama dengan 1, kita peroleh X sama dengan sepertiga B ditambah B per 2. Nah, kita samakan penyebutnya, berarti ini 6, berarti 2B ditambah 3B berarti 5B. Kemudian untuk K sama dengan 2, kita masukkan X berarti sama dengan sepertiga B ditambah ini 2 kali B per 2. Dicorek sehingga kita peroleh hasilnya X adalah ini 3, ini berarti 4 per 3B. Nah, kalau sudah, kita masukkan lagi nilainya K sama dengan 3. Nah, berarti X sama dengan sepertiga B ditambah 3 kali B per 2. Nah, sehingga kita peroleh hasilnya di sini kita peroleh ini per 6, berarti kita kalikan di sini 2B dengan 9B. 2B ditambah 9B berarti 11B per 6. Nah, masih masuk. Untuk K sama dengan 4, maka kita peroleh X-nya sudah tidak memenuhi syarat lagi karena sudah melebihi nilai dari 2B. Nah, sehingga untuk penyelesaian yang masuk ke dalam himpunan penyelesaiannya adalah sepertiga B, 5 per 6B, 4 per 3B, dan 11 per 6B. Sehingga di sini yang bukan merupakan himpunan penyelesaian adalah ini masuk, ini masuk, 5B per 6 masuk, sedangkan 4 per 3B juga masuk. Sehingga yang tidak masuk adalah yang E, 5B per 3. Nah, untuk soal berikutnya yaitu jika jumlah semua penyelesaian dari persamaan 3 tan X ditambah B per 3 plus akar 3 sama dengan 0 untuk 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2B adalah M, maka nilai cos M adalah titik-titik. Nah, ini untuk soal seperti ini kita cari himpunan penyelesaiannya terlebih dahulu. Semua penyelesaiannya lalu kita jumlahkan. Nah, itu baru ketemu M-nya. Lalu kita cari nilai cos dari M. Kita selesaikan terlebih dahulu persamaannya. Kita pindah ke kanan. Untuk akar 3-nya berarti 3 tan X ditambah B per 3 sama dengan min akar 3. Nah, kalau sudah berarti ini tan X ditambah B per 3 sama dengan min sepertiga akar 3. Nah, kalau sudah min sepertiga akar 3 ini kita jadikan bentuk tangen. Nah, sehingga ini tan X ditambah B per 3 sama dengan ini tan. Nah, otomatis yang paling mungkin ini di kuadran 2 atau kuadran 4 karena ini negatif. Nah, kita cari di kuadran 2, kuadran yang lebih kecil. Berarti min sepertiga akar 3 untuk tangannya yaitu 150 atau biasa ini 5
5P per 6. Nah, kalau sudah, kita gunakan konsep tangan, yaitu X ditambah P per 3 sama dengan 5 per 6P ditambah K kali P. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, kita pindah untuk nilai P per 3, berarti ini dikurangkan 5P per 6 dikurangi P per 3 ditambah K kali P. Nah, kalau sudah, kita sederhanakan sehingga ini X sama dengan 5P di sini agar penyebutnya sama berarti dikurangi 2P sehingga ini 3P per 6 plus K kali P. Kita sederhanakan berarti X sama dengan setengah P ditambah K kali P. Nah, karena ini batasan nilai minimal 0, nilai maksimal 2P, kita masukkan dari K sama dengan 0. Sehingga kita peroleh X sama dengan min setengah P. Maaf, setengah P. Ini dihapus minnya. Nah, berarti setengah P ditambah 0. Sehingga ketemu setengah P. Kalau sudah, kita masukkan K-nya 1. Nah, X sama dengan berarti setengah P ditambah 1 kali P, berarti ditambah P. Sehingga ini kita peroleh 3 per 2P. Nah, kalau sudah, K sama dengan 2. Berarti kita masukkan ini X sama dengan setengah P ditambah 2P. Nah, karena batasan paling besar adalah 2P, berarti ini kan melebihi 2P karena ini kan 2 setengah P. Berarti ini sudah tidak memenuhi syarat lagi. Nah, di sini kita peroleh hasil penyelesaiannya adalah setengah P dan 3 per 2P. Di sini adalah M adalah jumlah dari penyelesaian, berarti setengah P ditambah 3 per 2P. Berarti M adalah 2P. Sehingga sesuai pertanyaannya cos M. Nah, ini adalah cos 2P. Sehingga nilainya adalah 1. Nah, untuk soal berikutnya, jika A sin X ditambah B cos X sama dengan sin 30 derajat plus X untuk setiap X, maka A kali akar 3 plus B sama dengan titik-titik. Nah, kita lihat bentuk dari yang ruas kanan. Ini adalah sin 30 derajat plus X. Nah, kita rubah soal tersebut menjadi A sin X ditambah B cos X. Ini kita rubah, kita posisikan sin X ditambah 30 derajat. Sama saja. Nah, ingat untuk jumlah sin A plus B, nah, itu kan sama halnya sin A cos B ditambah cos A sin B. Nah, di sini bentuknya itu selang-seling, maka A sin X ditambah B cos X. Nah, ini sama halnya sin X kali cos 30 derajat ditambah cos
cos X kali sin 30 derajat. Nah, seperti ini. Nah, sehingga bentuk A sin X ditambah B cos X ini kita peroleh hasilnya adalah setengah akar 3 kali sin X ditambah, ini berarti setengah kali cos X. Nah, sehingga di sini kita peroleh nilai A-nya adalah setengah akar 3, sedangkan nilai B-nya adalah setengah. Nah, sehingga A kali akar 3 ditambah B itu sama halnya, berarti setengah akar 3 kali 3 ditambah B-nya adalah setengah. Sehingga ini sama dengan, ini kali akar 3, keliru. Setengah akar 3 kali akar 3 berarti ini 3/2 ditambah setengah. Sehingga hasilnya adalah 2. Nah, bentuk seperti ini kalian jangan terkecoh, jadikan bentuknya menjadi bentuk jumlah sudut sin. Ingat, kalau sudut sin itu perubahannya adalah selang-seling sama. Kalau perubahannya selang-seling, maka curigailah itu akan menggunakan jumlah atau selisih sin. Tapi kalau tidak selang-seling, cos sin, nah, itu curigailah akan berubah menjadi bentuk jumlah ataupun selisih sudut bentuknya cos. Nanti jumlah maupun selisih sudut sin, sudut cos, dan sudut tangen bisa dipelajari lagi.